keuangan, dan negara lain, bagaimana pengaruh tindakan-tindakan terhadap perekonomian keseluruhan. Nah, yang kedua itu ada jelaskan permasalahan makro. Permasalahan makro itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada masalah inflasi, masalah ekonomi yang selalu dialami oleh hampir semua negara, yang selalu dikaitkan dengan kenaikan harga indikator daripada inflasi. Nah, yang kedua itu ada masalah pengangguran. Nah, dikarenakan jumlah tenaga kerja atau angka kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia, pengangguran atau disebut dengan pengangguran terbuka, setengah menganggur, tenaga kerja lemah, atau tenaga kerja yang tidak produktif. Nah, yang ketiga itu adalah ada masalah ketimpangan. Masalah ketimpangan atau neraca pembayaran, yaitu neraca yang memuat ikhtiar dari segala transaksi yang terjadi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya. Pertanyaan yang ketiga itu ada jelaskan kebijakan pemerintah untuk menghadapi permasalahan tersebut. Nah, yang pertama itu ada tax amnesty. Tax amnesty atau program pengampunan pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal yang telah dijalankan Presiden Jokowi tahun 2017 lalu. Nah, program ini ditujukan untuk mendongkrak penerimaan negara dari pajak. Nah, yang kedua itu ada menaikkan tarif pajak. Salah satu permasalahan makro di perekonomian adalah laju inflasi yang tinggi, penyebabnya adalah peredaran mata uang yang tak terkendali di masyarakat. Nah, hal tersebut tentu saja bisa membuat harga barang-barang meningkat dan daya beli masyarakat berkurang. Untuk mengatasinya, pemerintah berhak untuk menaikkan tarif pajak sebagai upaya menarik jumlah mata uang yang beredar di masyarakat saat ini. Nah, pertanyaan yang keempat itu ada jelaskan dan mengilustrasikan komponen ekonomi. Nah, yang dimaksud dengan ekonomi makro yaitu menganalisis perubahan ekonomi rumah tangga, perusahaan, dan pasar secara luas. Nah, salah satu contoh yaitu dalam segi pengangguran. Ya, semakin tinggi tingkat pengangguran suatu negara, pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara juga semakin rendah. Pasalnya, para pengangguran memiliki daya beli rendah dan kesulitan memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, itu berakibat fatal terhadap yang namanya perkembangan ekonomi tersebut. Jadi, yang namanya barang dan jasa itu tidak ada peminatnya karena tingkat penganggurannya tinggi dan pemasukan yang rendah. Nah, yang kelima itu jelaskan dan ilustrasikan mengenai ekspansi. Ekspansi yaitu suatu keadaan di mana penyihatan perekonomian telah terjadi dari kondisi sebelumnya, yaitu meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya pendapatan sektor perusahaan, mengalami kenaikan produksi jasa barang. Nah, karena hal ini merubah pesimisme menjadi optimis karena permintaan konsumen mengalami kenaikan. Produksi barang dan jasa juga mengalami kenaikan sehingga terjadi penaikan kapasitas tersendiri. Nah, yang keenam ini ada jelaskan dan mengilustrasikan kontraksi ekonomi makro. Nah, yang keenam itu ada jelaskan dan mengilustrasikan kontraksi. Kontraksi ekonomi terjadi ketika aktivitas ekonomi agregat menurun. Ukuran output agregat seperti PDB real dan produksi industri menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Jika PDB ini turun dalam 2 kuartal berturut-turut, para ekonomi menyebutnya pertanda resesi. Resesi yang parah disebut depresi. Nah, karenanya baik resesi maupun depresi adalah kondisi kontraksi yang lebih buruk. Nah, yang ketujuh ada jelaskan dan ilustrasikan konsep agregat permintaan dan agregat penawaran. Nah, yang pertama agregat permintaan.
terjadi penurunan pada agregat permintaan, kurva akan bergeser ke kiri. Nah, sedangkan ketika ada peningkatan, kurva akan bergeser ke arah kanan. Nah, agregat penawaran adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga. Nah, ada dua jangka, yaitu jangka panjang. Jika jangka panjang, tingkat output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja serta ketersediaan teknologi. Tingkat output tidak bergantung pada tingkat harga. Kurva penawaran agregat jangka panjang bentuknya adalah vertikal. Produksi ini di tingkat ini menunjukkan posisi kesempatan kerja penuh. Nah, sedangkan jika jangkanya pendek, harga-harga bersifat